Bismillahirrahmanirrahim. Asdiqai qabla nabda dirasah ya bina linusalli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari ini kita akan lanjut kembali tentang pembahasan mengimani Nabi Allah. Kalau kemarin kita sudah masuk pada materi tentang mengimani kitab Allah, sekarang mengimani pembawa kitabnya, yaitu Nabi atau Ar-Rasul. Nah, sebelum masuk itu nanti kita memahami dulu istilah-istilah terkait dengan Nabi dan Rasul. Siapa sih itu Nabi dan Rasul itu? Manusia yang terpilih dan ditetapkan oleh Allah menjadi nabi dan rasul. Jadi dari sekian triliun manusia, berjuta-juta manusia, mungkin miliaran manusia juga, hanya orang-orang tertentu, manusia-manusia tertentu saja yang dipilih oleh Allah dan ditetapkan menjadi nabi dan rasul. Perbedaan nabi dan rasul secara bahasa, nabi itu artinya pembawa kabar. An-naba, kita dalam Al-Quran ada surat An-Naba, yaitu artinya pembawa kabar. Ar-Rasul artinya adalah utusan. Rasul dalam bahasa Arab artinya utusan. Jadi bedanya apa? Secara makna bahasa hampir sama saja, isinya hampir sama saja. Orang yang diutus, orang yang diberi kabar, orang yang diberi wewenang oleh Allah Ta'ala untuk menyampaikan pada manusia. Karena itu semua nabi dan rasul berasal atau keturunannya berasal dari Nabi Adam dan Hawa. Mengimani nabi dan rasul, beriman kepada rasul berarti mempercayai dan meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih dan mengutus beberapa orang pilihan, beberapa manusia pilihan sebagai rasul, sebagai utusan. Mereka menerima wahyu untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, yang membedakan manusia biasa dengan rasul itu mendapatkan wahyu, mendapatkan berita dari langit atau dari malaikat Jibril yang dibawakan dari Allah Ta'ala, berupa wahyu yang akan nanti disampaikan pada umat manusia. Dalil iman kepada rasul itu tercantum pada surah 2, surat Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim min rusulih wa qalu sami'na wa ta'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taat. Ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada Engkaulah tempat kembali. Dalam Al-Quran surah 2 ayat 283 ini, kita ketahui bahwa orang-orang beriman itu harus meyakini, beriman kepada Allah, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan ar-rasul dan rasul-rasul. Nah, di sini rukun keimanannya adalah iman kepada Allah, malaikat, kitab dan rasul. Nah, janganlah kita mengingkari mereka. Janganlah kita mengingkari prinsip tadi, karena kalau kita masuk mengingkarinya maka kita termasuk orang yang ingkar dengan ayat Allah. Masih dalam Al-Quran, tapi sekarang masuk pada surat Al-Ghafir, surat 40 ayat 78. Walaqad arsalna rasulam min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaika wa ma kana lirasulin
ayyatiya bi ayatin illa bi idznillah fa idza jaa amrullah qudiya bil haqq wa khasira hunalikal mubtilun. Sesungguhnya telah kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu. Walaqad arsalna rasulan min qablika minhum, maksudnya adalah sebelum Nabi Muhammad SAW, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu. Jadi Allah Ta'ala di antara nabi-nabi rasul yang terdahulu itu pernah diceritakan kepada Rasulullah SAW, dan di antara mereka pula ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Tidak dapat lagi seorang rasul yang membawa suatu mukjizat melainkan dengan izin Allah. Nah, rasul itu selain tadi disebutkan membawa wahyu, tapi juga dia adalah membawa mukjizat atas izin Allah. Dan apabila telah datang perintah Allah, diputuskan semua perkara dengan adil, dan ketika itu rugilah orang-orang yang berpegang kepada yang batil. Jadi rugi kalau dahulu kala sudah ada nabi tapi mereka tidak mengikuti nabi. Oke. Dari ayat Ghafir, di surat Al-Ghafir 40:78 ayat 78 ini kita ketahui bahwa rasul, ada beberapa rasul yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW, dan ada yang diceritakan kepada Nabi Muhammad dan ada juga yang tidak diceritakan. Mereka membawa suatu mukjizat atas izin Allah, dan Allah akan memberikan perkara dengan adil kepada mereka, termasuk orang yang rugi kalau di antara mereka sudah ada nabi kemudian tidak mengikuti nabi. Nah, gitu. Kemudian kita dalam hadis baginda Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bahwa Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, aku pernah bertanya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, berapakah jumlah para nabi? Rasulullah SAW bersabda 124.000. Lalu aku bertanya, berapa jumlah para rasul? Rasulullah SAW menjawab 313. Oke, nabi yang diturunkan Allah Ta'ala berdasarkan pada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan Ibnu Hibban bahwa jumlahnya 124.000, sedangkan Rasul jumlahnya 313. Tetapi nanti ada perbedaan dengan hadis di Tirmizi yang jumlahnya Rasul itu 312 orang. Nah, ini hadisnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW bersabda ketika ditanya tentang jumlah para nabi. Rasulullah SAW menyebut 124.000 nabi. Lalu ditanya lagi berapa jumlah rasul, dan beliau menjawab bahwa jumlah rasul itu 312 orang. Hadis riwayat Tirmizi. Kalau hadis riwayat Ibnu Hibban tadi 313 untuk rasul, tapi untuk nabi semuanya sama. Wa kam arsalna min nabiyyin fil awwalin wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Al-Zukhruf ayat 6 dan 7. Surat Zukhruf ayat 6 dan 7. Betapa banyaknya nabi-nabi yang telah kami utus kepada umat-umat yang terdahulu, dan tidaklah seorang nabi pun datang kepada mereka melainkan mereka selalu memperolok-olokannya. Nah, kita ketahui bahwa kalau nabi ada di antara orang-orang manusia itu, mereka itu tidak disambut dengan baik, malahan disambut dengan sesuatu yang buruk. Dianggap penyihir, dianggap sesuatu yang gila, dianggap sesuatu yang buruk lah, sehingga bahkan orang-orang diseru untuk tidak mengikuti jalan nabi itu. Di dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86 ada nama-nama nabi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Di antaranya adalah Ibrahim, Ishak, Yakub, Nuh, Dawud, Sulaiman, Ayub, Yusuf, Musa, Harun, Zakaria, Yahya, Isa, dan Lut. Kemudian dalam Al-Quran
Masih dalam Al-Quran juga disebutkan ada Nabi Adam, Idris, Hud, Saleh, Su'aib, Yulkifli, dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu, di antara kita ketahui tadi Nabi adalah sekitar 124.000, kemudian Rasul 313, dan ada juga yang menyebutkan 312. Di antara para rasul itu Allah Ta'ala menyebutkan yang perlu diketahui berdasarkan dalam Al-Quran itu nanti jumlahnya sekitar 25. Dan dari 25 itu nanti ada juga yang 5 nabi yang disebut sebagai ulul azmi. Mereka yang punya mukjizat, mereka yang punya kewenangan yang lebih luas terhadap dakwahnya gitu. Nah, ulul azmi adalah nabi dan rasul yang memiliki sifat sabar yang tinggi, kemudian juga ketabahannya luar biasa dalam menghadapi penderitaan, termasuk gangguan dalam tugasnya sebagai penyeru ajaran Allah. Mereka menyeru kepada Allah Ta'ala, menyeru supaya melakukan amar ma'ruf dan juga melakukan ibadah-ibadah yang bentuknya adalah permohonan kepada Allah Ta'ala. Di antara para rasul yang masuk kategori ulul azmi itu adalah Nabi Muhammad SAW, Isa alaihissalam, Musa alaihissalam, Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Nuh alaihissalam. Kita ketahui dalam cerita-cerita ada sejarah, misalkan kita ketahui bahwa mereka itu yang 5 orang ini memiliki kisah-kisah yang luar biasa yang pantas kita ambil sebagai teladan dalam kehidupan kita itu. Berdasarkan Al-Quran adalah setelah mengimani bahwa ada kitab-kitab Allah adalah mengimani tentang adanya pembawa kitab Allah itu, yaitu para nabi dan para rasul. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.